nggak usah malu-malu. Oke, saya mulai saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai untuk mempresentasikan materi saya. Oke, sudah muncul ya di layar. Sudah, Pak. Oke, pada pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, jadi termasuk nanti diskusi selama perkuliahan selama 1 semester ke depan ya. Jadi di awal ini di pendahuluan ya, karena ini mata kuliah pilihan, biasanya mahasiswanya juga tidak terlalu banyak ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Ada 5 hal. Yang pertama nanti dari perkenalan dulu, kemudian ada kontrak kuliah, lalu yang ketiga silabus, yang keempat ada sedikit materi pendahuluan untuk pengantar ya. Lalu yang kelima nanti kita akan melakukan sesi diskusi, baik tanya jawab maupun diskusi yang lain ya. Oke, saya ke yang pertama. Untuk perkenalan, saya kira beberapa sudah ada yang kenal ya, tapi ada juga yang belum pernah bertemu saya di kelas ya. Saya perkenalkan diri dulu ya. Ini nama saya, kemudian ini biografi singkat saya, eh, pendidikan saya mulai dari SD sampai dengan S2, kemudian saya di Udinus dari 2014 ya. Kemudian untuk kontak ya, untuk CP atau kontak dosen yang bisa dihubungi, kalian bisa email ke egia@dsn Dinus ACID. Kemudian untuk nomor WA, nomor WA-nya ada di ada di grup ya. Silakan untuk WA saja, tidak perlu telepon maupun SMS. Kemudian untuk ruang dosen, saya di ruang dosen TI H23. Kalau misalkan pas masuk nanti bisa menemui saya di ruang TI H23 ya. Oke. Demikian ini untuk perkenalannya. Saya langsung ke tujuan ya. Untuk tujuan perkuliahan ya. Jadi mata kuliah Software Requirement Engineering ini mata kuliah pilihan ya. Nanti kalian diharapkan bisa atau punya kemampuan untuk melakukan elisitasi atau pengumpulan kebutuhan perangkat lunak ya. Kalau di rekayasa perangkat lunak dulu kalian mempelajari semua tahapan, baik itu dari pengumpulan, kemudian analisis, perancangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di mata kuliah ini kita hanya fokus pada satu tahapan, yakni proses requirement engineering atau proses pengumpulan kebutuhan. Nah, nanti di sini kita akan belajar teknik-tekniknya, ya, teknik-teknik pengumpulannya, kemudian pendekatan yang sesuai seperti apa. Nanti ada sekitar 20 teknik ya untuk mengumpulkan kebutuhan. Ya, diantaranya ada wawancara, kemudian ada brainstorming, ada observasi, dan lain sebagainya. Ada 20 teknik ya. Kemudian nanti kalian juga diharapkan bisa menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya, atau lebih dikenal dengan SKPL. Nah, mungkin kalian juga sudah pernah buat. Nanti ada template-nya, kemudian ada tutorial cara pengisiannya. Jadi nanti insya Allah akan lebih mudah. Nah, selanjutnya kita ke kontrak kuliah ya. Untuk kontrak kuliah ini bobot penilaiannya ya, untuk UTS-nya ada 30%, UAS-nya 30%, lalu nanti tugasnya punya bobot sekitar 40%. Ditambah nanti dengan nilai keaktifan ya. Jika kalian aktif bertanya, kemudian berdiskusi baik di Kulino maupun di chat WA ataupun nanti bisa komen di
video ya. Nah, kemudian untuk kehadiran ini diusahakan minimal 75%. Untuk mulai semester ini ada kelonggaran ya untuk absen, jadi kalian bisa absen selama maksimal 6 hari ya kalau ketentuan dari fakultas. Nah, maksimal nanti kalau dari saya akan memberikan waktu dari tanggal 5 sampai tanggal 10 ya untuk absen hari ini, pertemuan hari ini. Tapi akan lebih baik jika kalian absen dari sekarang di Kulino ya, di forum Kulino, silakan bisa absen. Apapun yang kalian tulis di forum tersebut, NIM dan nama kalian akan tercatat dan itu ditandai sebagai absen ya. Ya. Sudah dibuka dari tadi 12.30 sampai nanti tanggal 10 Maret ya. Jadi 10 Maret jam 11 malam itu sudah ditutup absen untuk pertemuan pertama. Kemudian toleransi kehadiran ini sebenarnya kalau kehadiran di kelas ya, tapi karena ini hari Jumat biasanya ada sedikit molor ya karena Jumatan. Ini khusus untuk toleransi kehadiran karena kita online maka toleransi kehadiran untuk meeting ya di sini untuk online meeting. Nah, nanti untuk perkuliahan tidak akan selamanya atau tidak akan terus-menerus Google Meet, tapi nanti saya mix dengan rekaman video ya. Jadi kalian melihat penjelasan materi via video yang saya buat. Kemudian waktunya juga lebih panjang ya. Jadi kalau video kan rekaman nanti kalian bisa lihat selama 1 minggu ya, sesuai dengan absen tersebut, absen yang disediakan. Kemudian nanti akan ada tugas-tugas ini untuk tugas besarnya, jadi tidak ada istilah project atau tugas besar. Nanti adanya tugas kelompok, yakni membuat SKPL. Tapi itu pun akan dilaksanakan setelah UTS ya. Kalau untuk tugas-tugas kecil ya seperti misalkan nanti kalian menjawab pertanyaan, kuis, atau misalkan nanti ada resume materi, kemudian ada juga misalkan review paper dan lain sebagainya. Itu untuk tugas-tugasnya. Kemudian nanti wajib mengikuti presentasi tugas ya, pasti ada nanti misal ada presentasi, nanti kalian wajib ikut. Kalau misalkan ini nanti ada apa namanya toleransi jika tidak bisa ikut di hari yang ditentukan gitu ya. Asal ada konfirmasi misalkan tidak bisa presentasi di hari tersebut, nanti diganti dengan hari lain. Untuk model presentasinya ada dua. Yang pertama nanti misalkan menyesuaikan bisa sinkronus ya, jadi secara tatap muka online seperti ini, atau misalkan presentasinya nanti dibuat video, direkam ya, presentasinya direkam, kemudian dikumpulkan linknya. Tapi kalau dari pengalaman sebelumnya dan dari kelas lain, kesepakatannya nanti kalau misalnya ada presentasi akan lebih enak kalau direkam saja. Pertimbangannya nanti kalian bisa apa namanya bisa mengedit bagian-bagian yang kurang pas gitu ya. Kemudian bisa juga pertimbangannya nanti menyesuaikan waktu ya, karena kalau harus tatap muka terus kan juga apa namanya pertimbangannya di kuota dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini tidak perlu grup WA ya. Selanjutnya ada referensi. Referensinya bisa menggunakan e-book ini. Ini sudah ada juga di Kulino kalau kalian pengen baca. Ini bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan mau intinya saja sudah saya cantumkan di PPT. Nanti PPT-nya setiap pertemuan akan saya upload di Kulino. Jadi kalian bisa download materinya di Kulino, ya. Oke, untuk silabusnya ada 8 bab yang akan dibahas selama 1 semester. Di sini saya tandai 1 sampai 4 ini adalah materi sebelum UTS ya. Nanti kita akan belajar 4 materi ini, requirement engineering, elisitasi, kemudian model spesifikasi, lalu ada prioritas kebutuhan. Nah, setelah UTS nanti akan membahas 4 materi, yakni keterkaitan antar kebutuhan,
kemudian analisis dampak, lalu ada negosiasi kebutuhan, dan yang terakhir ada jaminan kualitas dalam requirement engineering. Oke, itu untuk silabusnya. Kemudian, nah sebelum ke materi pendahuluan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau belum saya ke materi. Jadi ini materi pengantar ya, jadi tidak akan banyak, hanya membahas tiga sub saja di sini. Ada requirement, kemudian ada requirement engineering, dan kenapa requirement engineering dibutuhkan ya. Ada tiga sub ya. Oke, saya ke yang pertama. Di sini ada satu pernyataan dari Brooks bahwa the hardest single part of building software system is deciding precisely what to build. Jadi apa artinya bahwa kalau kita translatekan bahwa salah satu bagian tersulit dalam pembuatan sistem perangkat lunak adalah memutuskan dengan tepat apa yang akan dibuat. Nah, jadi kalau dijelaskan bahwa ketika kalian misalkan menjadi seorang atau misalkan tim developer diminta untuk membuat sebuah aplikasi atau misalkan program atau perangkat lunak, misalkan saya dibuatkan sistem informasi akademik. Nah, di situ adalah bagian tersulit sebenarnya ya. Jadi apa yang akan kalian buat itu memutuskan dengan tepat itu adalah bagian tersulit ya kalau dari pernyataannya Ed Brooks ya. Nah, kenapa? Coba kalian perhatikan bahwa antara satu sistem akademik dan antara kampus kita misalkan di Udinus dengan kampus lain pasti punya perbedaan ya. Nah, karena apa? Karena di situ punya proses bisnis yang berbeda ya. Jadi ketika kita akan mengembangkan aplikasi, kita harus menyesuaikan proses bisnisnya. Nah, itu adalah hal yang sulit. Ya. Nah, untuk solusinya agar tidak sulit adalah dengan melakukan proses requirement engineering ya. Jadi mata kuliah kita ini adalah solusi dalam memutuskan apa yang akan dibuat dalam perangkat lunak ya. Nah, ini menjawab pernyataan dari Brooks ya. Nah, kemudian kita ke requirement. Jadi apa itu requirement? Jadi requirement ini kalau kita artikan adalah kebutuhan atau persyaratan atau juga tadi ya requirement ini. Apa sih requirement? Kalau kita definisikan requirement ini adalah, nah di sini ada pernyataan bahwa semua project dimulai dengan pernyataan yang diberi nama requirement ya. Semua proyek perangkat lunak ya, mungkin kalian juga sudah ngambil mata kuliah proyek perangkat lunak atau belum ya. Di sini setiap proyek ini dimulai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita mau membangun perangkat lunak, kebutuhan apa sih yang kita perlukan? Misalkan data apa yang kita butuhkan. Nah, itu requirement ya. Nah, kemudian ada juga definisi requirement ini mendeskripsikan bagaimana sistem bekerja ya, sistem perangkat lunak bekerja ya. Jadi itu kebutuhan. Nah, kalau kita lihat pengertian kebutuhan menurut para ahli, di sini ada dua ahli. Nah, kalau yang pertama adalah dari Robertson, jadi sesuatu pada produk yang harus dilakukan atau sebuah kualitas yang harus dimiliki produk tersebut. Ya, kita bicara di sini mengenai produk perangkat lunak ya. Jadi sesuatu pada produk yang harus dimiliki. Jadi kalau kita bicara berarti kebutuhan ini nantinya akan menjadi fitur ya, fitur-fitur atau fungsi-fungsi. Misalkan di sistem informasi akademik di situ nanti kita ada fungsi login, kemudian ada fungsi misalkan mencetak nilai, mencetak KHS, KRS, menginput KRS dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan ya. Jadi kebutuhannya apa saja, nah ini harus dideskripsikan. Oke, kemudian yang kedua menurut Anton ya, jadi requirement ini adalah bagaimana tujuan harus sesuai dengan sistem yang diusulkan. Ini
adalah menyesuaikan bahwa kita sih pengennya aplikasi itu isinya apa. Nah, itu nanti harus sesuai dengan tujuan awalnya ya. Jadi antara kenyataan ketika sudah jadi, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal. Nah, ini diberi nama sebagai spesifikasi kebutuhan menurut Anton ya. Oke, ini pengertian kebutuhan ya. Jadi sesuatu yang harus ada di dalam perangkat lunak nantinya akan berupa fungsi atau fitur ya. Oke, kalau kita beranjak lagi ke pengertian yang kedua, ada requirement engineering. Nah, jadi ini yang kita pelajari. Mata kuliah ini adalah menyatakan bahwa proses di mana persyaratan atau kebutuhan untuk perangkat lunak ini saya tandai, dikumpulkan, dianalisis, didokumentasikan, dan dikelola. Jadi kalau di awal tadi saya bilang bahwa mata kuliah ini hanya fokus pada satu tahapan dalam rekayasa perangkat lunak, yakni proses rekayasa kebutuhan. Ya. Jadi kalau kita artikan, requirement engineering adalah rekayasa kebutuhan untuk perangkat lunak ya. Nanti kebutuhan itu dikumpulkan, kemudian dianalisis, nanti didokumentasikan ke dalam satu dokumen namanya SKPL ya. Kemudian dikelola di dalam SKPL tersebut, nanti dibuat, digunakan untuk satu siklus hidup rekayasa perangkat lunak. Nah, ini pengertian dari requirement engineering ya. Semoga sampai sini bisa dipahami. Oke, untuk requirement engineering ini berkaitan juga dengan menafsirkan dan memahami tujuan ya, kebutuhan, kemudian keyakinan dari pihak yang berkepentingan. Nah, kalau kita bicara ini kita bicara stakeholder ya. Jadi pihak yang berkepentingan ini berbeda-beda sesuai dengan proyek yang dikerjakan. Misalkan sistem informasi akademik, nanti stakeholdernya bisa ada dosen, ada mahasiswa, ada TU, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan sistem informasi rumah sakit, rekam medik, nanti hubungannya dengan pasien, dengan dokter, dengan suster misalkan, dengan adminnya, dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaannya di situ. Nanti keyakinan dari pihak yang punya kepentingan atau diberi nama stakeholder ya. Selanjutnya ada requirement engineering ini merupakan proses yang kompleks dan aktivitasnya berbelit-belit ya, dan banyak aktor yang terlibat. Nah, seperti apa? Ini digambarkan dalam bentuk gambar. Di sini ada proses ya requirement engineering. Kita mulai dari requirement engineer. Jadi orang yang melakukan proses requirement engineering adalah requirement engineer. Di sini dimulai dari proses elisitasi, kemudian elisitasi ini proses pengumpulan kebutuhan dilakukan oleh requirement engineer. Nah, setelah terkumpul kebutuhannya atau data-datanya, nanti akan dilakukan proses negosiasi dengan sistem analis ya. Di sini dinegosiasikan tentunya dengan bantuan fasilitator. Fasilitator ini orang yang memfasilitasi antara requirement engineer dan sistem analis. Nah, setelah kebutuhannya dinegosiasikan, nanti akan ada dokumen ya, dokumen spesifikasi. Dokumen spesifikasi kalau kalian kenal namanya SKPL. Nah, ini akan diskusikan dengan domain expert atau orang yang ahli di bidangnya. Contohnya, misalkan sistem akademik ya, nanti akan diskusi dengan pihak-pihak terkait seperti dosen, mahasiswa, dan TU. Kalau misalkan kita bicara sistem rekam medik, nanti ada dokter dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita buat sistem informasi untuk konstruksi bangunan, misalkan nanti akan bicara dengan arsitek dan lain sebagainya. Nah, setelah SKPL-nya jadi, nanti akan dilakukan validasi ke klien ya. Klien ini orang yang punya project. Biasanya minta dibuatkan aplikasi apa, ini akan divalidasi tentunya dengan bantuan project manager, orang yang mengelola proyek. Nanti akan divalidasi kebutuhannya apakah sudah sesuai, nanti akan diberikan juga kepada user ya. User ini nanti akan memvalidasi apakah kebutuhannya sesuai keinginan user,
Kalau belum nanti akan muter terus ya sampai nanti valid datanya. Oke, ini proses requirement engineering atau pengumpulan kebutuhan. Nah, untuk elisitasi nanti akan ada teknik-tekniknya sekitar 20 teknik ya. Mungkin kalian kenal ada wawancara, ada observasi, ada brainstorming, ada magang, dan lain sebagainya. Jadi cara-cara mengumpulkan kebutuhan itu dinamakan teknik elisitasi. Oke, itu nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita bicara kenapa sih mata kuliah ini penting. Jadi kenapa requirement engineering dibutuhkan? Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah berdasarkan hasil proyek 8.000 proyek di 350 perusahaan. Ini sepertiganya tidak pernah selesai ya, atau sekitar 2.600 itu tidak pernah selesai. Karena apa? Karena requirement-nya lemah atau tidak lengkap. Jadi kalau buat SKPL harus yang komplit ya, jangan sampai asal gitu ya. Dan ini adalah sumber utama dari kegagalan. Nah, kalau ini adalah hasil penelitian dari Standish ya. Jadi requirement yang lemah atau tidak lengkap adalah sumber utama dari kegagalan. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ini juga hasil penelitian dari ESI. Jadi banyaknya masalah yang dirasakan terkait dengan spesifikasi kebutuhan. Ini lebih dari 50% spesifikasinya bermasalah ya, atau kurang lengkap, atau tadi tidak sesuai. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian di 3.800 organisasi di 17 negara Eropa. Oke, kemudian yang ketiga, alasannya ini dari penelitiannya Bell and Thayer bahwa kebutuhan yang tidak cukup, tidak konsisten, tidak lengkap atau ambigu, ya ambigu ini punya penafsiran lebih dari satu atau penafsiran ganda. Nah, ini punya dampak yang kritis terhadap kualitas hasil perangkat lunak. Jadi kebutuhannya ini tidak sesuai ya, tidak cukup, tidak konsisten maupun tidak lengkap. Nah, kemudian yang keempat, ini terkait dengan koreksi kesalahan ya, bahwa menurut penelitiannya Barry Boehm ini jika ada keterlambatan koreksi dari kesalahan ini akan meningkatkan biaya sampai 200 kali lebih banyak ya selama proses requirement engineering. Nah, ini alasan-alasan ada 4 kenapa requirement engineering dibutuhkan gitu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk materinya. Sekarang kita ke sesi diskusi ya. Silakan ada yang mau ditanyakan mungkin untuk apa namanya perkuliahannya. Ada pertanyaan? Coba dinyalakan videonya. Ya. Ahmad Faruk, Sarul Gunawan, Walis, Dimas, Gemilang, Hendra, Safira, Indah Istada, Adan, Ardika. Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin? Mas Syahrul. Kalian ada kuliah nggak hari Senin sore? Senin setengah 4 ada kuliah? Saya nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Tidak ada, Pak. Oke, rencana mau saya pindah ke Senin, kalian setuju nggak? Saya ada, Pak. Oh, ada. Satu orang? Saya ada, Pak. Oh, ada juga. Oke, ada pertanyaan nggak? Berarti nggak bisa dipindah ya. Ada pertanyaan nggak?
Pak, maksudnya absensi rasio minimal satu paragraf itu apa ya, Pak? Kamu kan ikut kuliah ini. Ya, Nah, kamu ikut telat apa enggak tadi? agak telat, Pak. Ya, kamu resum apa yang saya sampaikan saya. Yang saya sampaikan kamu tulis di situ. Apa sih yang saya sampaikan pertemuan pertama ini? Paham ya, Mas ya? Paham. Berarti seperti merangkum gitu ya, Pak? Ya, nggak usah banyak-banyak, satu kalimat atau dua kalimat saja. Ya, Ya, jangan Pak. Ya, banyak-banyak. Pak. Ya, jadi itu untuk syarat saja ya, karena sekarang absennya nggak boleh sembarangan gitu. Dipantau. Jadi apapun yang kalian tulis di situ itu nanti dianggap sebagai absen ya. Makanya saya tulis absen kalian di situ eh, tadi aja meresum saja di situ. Ada lagi pertanyaannya? Pak, kalau tugas kelompoknya yang milih bapaknya gimana, Pak? Saya yang milih. Ya, Ya boleh. Boleh kalau saya bebas. Kalau yang lain gimana? ya nggak apa-apa, Pak. Bapak aja yang milih. Bapak aja yang milih, Pak. Ya itu nanti untuk tugas Ya nggak kelompok. apa-apa, Pak. Ya untuk tugas kelompok nanti setelah ya ini nantilah kalau ada kelompok nanti saya bagi ya. Itu ya. Oke, untuk perkuliahannya Iya, Pak. saya tawarkan di sini. Jadi saya tulis di chat ya. Satu itu berarti pertemuan satu. Kalian mau Google Meet terus tidak toh? Jangan, Eh, Pak. per- ya jangan ya. Video aja ya. Saya Kuota, Pak. mix dengan video ya. Kuotanya nanti bengkak, Pak. Ya, saya juga mikirnya gitu kan. Nanti kalian belum mata kuliah yang lain juga kan ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira meet-nya nanti pertemuan keberapa lagi? Sebelum UTS gimana, Pak? Nggak masalah kalau saya. Kan saya sesuai request kalian saja. Eh, 2 kali sebelum UTS gitu, Pak. Oke, berarti gini. Kalau enggak, setiap ada materi yang perlu dijelaskan, Pak. Nah, eh, itu Pak ada temen yang apa setiap pertemuan ganjil gitu, Pak. Gini saja. Satu meet. Kalau kelas lain ini ya, ini kelas lain ya. Kelas lain semuanya milih seperti ini. Jadi ada mix. Nah, kalian lihat di chatting ya, di chat sini. Untuk pertemuan pertama ya, memang wajib Google Meet. Kemudian nanti selanjutnya 2-3 rekaman. Jadi rekaman ini materi akan saya jelaskan lewat video, saya rekam. Kemudian nanti kalian tonton dan kalian pelajari. Nanti kalau ada yang tidak paham, kita akan meet di pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat itu kita akan diskusi. Jadi kalian catat pertanyaannya apa saja, kemudian nanti ditanyakan di pertemuan 4.
Itu. Kemudian nanti saya rekaman lagi 56. Kemudian sebelum UTS satu kali ini 7 ini meet. Kemudian UTS. Nanti setelah UTS kita meet lagi. Biasanya saya akan mengumumkan nilai UTS. Lalu ya kurang lebih seperti ini. Kalau kelas lain seperti ini ya, Mas Ronald boleh ya. Jadi kurang lebih sekitar 50% kita Google Meet, 50% rekaman. Gitu. Ya, boleh sekali ya. Jadi meet terus tidak, rekaman terus juga tidak. Jadi ada 3 kali meet sebelum UTS, 3 kali meet setelah UTS. Gitu ya. Nah, kalau yang lain sih boleh. Tapi yang belum berkomentar ini mungkin ada masukan boleh. Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Boleh ya. Saya harap semuanya setuju. Ada yang kurang berkenan mungkin? Oke, kalau saya lihat dari chatnya sih setuju ya, boleh ya gitu. Oke, berarti sesuai kesepakatan nanti. Nah, ini saya kira sudah mewakili mayoritas ya. Yang tidak komen saya anggap setuju. Atau ada yang tidak setuju boleh apa namanya? Boleh diskusi lah sekarang lah. Ada tidak? Ya, karena diem saja berarti setuju. Nah, ini komennya juga setuju semua. Kayaknya nggak ada yang nggak setuju. Oke, kalau setuju semua nanti berarti saya putuskan ya. Nanti minggu depan dan 2 minggu ke depan rekaman, nanti saya akan buat video, kemudian kalian lihat video tersebut, nanti setiap informasi nanti akan saya umumkan di grup WA maupun di Kulino ya. Jadi kalian pantau 2 sosmed tersebut, dua platform tersebut. Satu Kulino, satu grup WA. Jadi setiap pengumuman nanti ada di situ. Ya, ini kalau dari chatnya semua setuju. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, saya ada nilai keaktifan nanti bisa untuk menambah nilai ya. Ya, ini siapa yang aktif nanti bisa dapat nilai tambah. Oke, itu nanti sambil jalan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke, bagi yang tadi ketinggalan, ya, Mas Ronald? Nggak ada. Oh, nggak ada. Bagi yang tadi ketinggalan, ya, memang kelasnya saya mulai jam 12.45 ya, kurang lebih tadi. Karena Jumat juga ya, saya sadari juga tadi saya dari Jumatan langsung ke sini ya, langsung ke laptop, jadi tidak ada ini lagi. Jadi nanti yang ketinggalan maupun yang tidak ikut rekaman Google Meet-nya yang ini nanti akan saya upload, kemudian saya share di grup WA ya linknya. Jadi tidak ada yang ketinggalan info ataupun perkataan saya satupun di awal. Itu ya, semoga bisa dipahami dan tetap semangat ya, karena Jumat apalagi siang ya mungkin ngantuk. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya beri waktu jika ada yang mau bertanya lagi atau mengungkapkan sesuatu. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, ya saya cukupkan ya pertemuan pertama minggu depan. Minggu depan rekaman ya, jadi nanti saya share video materinya. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan, ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya, walaupun agak telat-telat tapi tidak masalah karena masih menyesuaikan ya hari Jumat juga. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.